Baru-baru ini ramai mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah yang menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang salah sasaran tengah marak saat ini. Anggota Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk lakukan evaluasi mekanisme penyaluran KIP kuliah secara masif dan berkala. Kartu Indonesia Pintar atau disingkat dengan KIP merupakan program yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Program tersebut memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada siswa-siswi yang kurang secara ekonomi yang berguna untuk meningkatkan biaya pendidikan mereka. Meskipun dalam program tersebut memiliki banyak manfaat, khususnya bagi para mahasiswa, akan tetapi tidak memungkinkan program tersebut juga terdapat suatu permasalahan yang terkait dengan ketidaktepatan sasaran dan juga dugaan penyalahgunaan para penerima KIPK juga hadir di lingkungan Universitas Brawijaya sekitar awal Juni 2024 lalu. Adanya temuan mahasiswa penerima KIPK yang verifiable juga Selamat siang Mas. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Wahyu Rahmat Saldiansyah atau biasa dipanggil Saldi dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Oh ya Mas. Jadi kami dari kelompok advokasi Mas ingin mewawancarai sedikit tentang polemik KIPK yang kemarin sempat terjadi. Nah, izin untuk mewawancara ya Mas ya. Mungkin yang pertama ini Mas, bagaimana pendapat Masnya tentang kejadian kemarin itu yang sempat viral itu, yang terutama penyebaran data pribadi melalui Instagram Brawijaya Korup? Mungkin kalau menurut saya terkait dengan penyebaran privasi itu, ini dari saya pribadi ya Mas ya, itu saya rasa kurang tepat. Karena apa? Karena dalam aspek itu ada suatu bentuk privatisasi dari kondisi individunya. Namun kalau terkait dengan penyalahgunaan dari dananya atau dari anggaran KIPK itu sendiri, saya juga sangat tidak setuju bahkan terkait dengan pengalokasian dana yang saya rasa tidak tepat. Seperti itu Mas. Pertanyaan kedua ya Mas ya, terkait kejadian yang kemarin itu, dari Masnya kira-kira merasa dirugikan atau tidak terkait kejadian tersebut? Kalau menurut saya sih ada sedikit dirugikan. Karena apa? Ketika fenomena tersebut itu masif, itu ada stigma yang melabeli bahwasanya pasti pengguna KIPK itu pengalokasian dananya bagi individunya itu tidak tepat, pasti akan dibuat untuk kayak foya-foya, padahal tidak semua penerima itu seperti itu kan. Jadi ada stigmatisasi terhadap pengguna KIPK lah seperti itu. Oke, mungkin kalau ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Kalau dari Masnya ya, Masnya karena sebagai penerima dari KIPK sendiri, bagaimana evaluasi yang perlu dilakukan oleh pihak rektorat ataupun dari pihak mahasiswa KIPK untuk kedepannya seperti itu? Mungkin yang pertama itu terkait dengan itu sih, pengecekan lebih detail terkait apakah dia itu pantas atau enggak untuk menerima KIPK. Karena kalau berdasarkan kasus kemarin itu kan banyak wacana ya terkait dengan penerima KIPK itu bahwasanya dia itu berlatar belakang kaya kayak gitu. Nah terus yang kedua itu terkait dengan ada kayak bentuk pelaporan gitu terkait dengan pengalokasian dana yang digunakan oleh mahasiswa ini digunakan untuk apa aja. Mungkin seperti itu aja sih kalau dari saya. Tambahin sedikit mungkin Mas ya. Sebelumnya ini minta maaf ya Mas, terkait alur pendaftarannya Mas tuh dari awal itu mungkin bisa dijelaskan gitu Mas. Pendaftaran KIPK ini dari awalnya gimana, terus apakah pihak rektorat itu mengadakan evaluasi per katakanlah setiap semester, apakah ada tuntutan yang harus dipenuhi kayak katakanlah minimal IP gitu Mas.
dijelaskan. Mungkin kalau ini dari awal ya, untuk terkait dengan pengakomodiran atau daftar di KIPKA itu, yang pertama itu seingat saya sebelum UTBK itu kita mendaftar di webnya KIPKA. Lah namun untuk pengasisan apakah KIPKA kita diterima atau enggak, itu pasca kita ada pengumuman kelulusan di UTBK itu. Nah untuk terkait dengan evaluasi dari pihak rektorat, saya rasa itu selama saya jadi pengguna KIPKA ya, itu saya rasa nggak ada sih. Namun untuk terkait dengan konsekuensi dari KIPKA, ini nggak tahu ya ini beneran atau enggak. Namun banyak omongan juga bahwasannya kalau minimal dari KIPKA itu agar tidak dicabut, itu yakni IPK-nya itu 3 lah minimal, seperti itu. Namun ini nggak tahu apakah ini valid atau enggak ya, kayak gitu. Ini Mas, saya mau nambahin dikit Mas, terkait kan ini di salah satu syarat kan ada syarat bahwa pihak rektorat itu observasi langsung gitu terkait kondisi rumah dan lain-lain itu. Apakah Mas itu dulu waktu pasca pendaftaran itu ada pihak rektorat mendatangi gitu Mas? Kalau dari saya itu enggak ya, namun ada teman saya juga itu yang memang dia didatangi langsung. Namun kalau dari saya pribadi dulu rumornya juga akan didatangi, namun itu tidak pernah kejadian sampai sekarang. Namun kalau teman saya itu dia memang real didatangi, seperti itu sih. Oke, mungkin cukup dari kami ya Mas ya. Terima kasih atas luang waktunya di siang ini. Mohon maaf jika mengganggu waktunya juga Mas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Perkenalkan kami dari kelas advokasi. Kebetulan hari ini ingin meminta wawancara Masnya selaku Dirjen Advokesma ya di Eksekutif Mahasiswa. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu Mas. Oh iya, mungkin perkenalkan dikit, nama saya Pak Is Putra Perdana Rusdi, biasa dipanggil Putra, sebagai Direktorat Jenderal Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi ke Kementerian Advokesma terbagi 2 kedirjenan. Yang pertama Direktorat Advokasi dan Gerakan, dan kedua adalah Kedirjenan Kesejahteraan Mahasiswa gitu. Oke. Terkait konteks pembicaraannya hari ini, kan kemarin sempat nih Mas viral terkait akun Brawijaya Korup gitu Mas, yang membahas terkait persoalan penyalahgunaan KIPK. Nah, gimana sih Mas pihak eksekutif mahasiswa dalam hal ini kan merupakan kewenangan dari Kementerian Advokesma menghadapi polemik terkait akun Brawijaya Korup tersebut Mas? Oke. Untuk terkait akun Brawijaya Korup sendiri, sebenarnya EM sudah mengeluarkan press release sendiri bahwasannya tidak ada sangkut pautnya EM dengan Brawijaya Korup. Pertama itu. Yang kedua adalah proses advokasi dari EM sendiri, terutama di Kementerian Advokesma, kita melalui sifatnya adalah alur koordinatifnya adalah kita membuka Google Form untuk sifat pengaduannya. Teman-teman dari mahasiswa itu mengadu langsung siapa-siapa aja yang sekiranya menyalahgunakan atau menyelewengkan dana-dana dari KIPK itu sendiri begitu. Dan kedua, terkait Brawijaya Korup, tentang narasi tentang apakah Brawijaya Korup itu punyanya dari Advokesma sendiri, itu sebenarnya sangat salah. Karena kan pertama, Brawijaya Korup itu tidak berdiri, mereka berdiri bukan karena ada dari Kementerian Advokesma lalu kita buat gerakan bahwasannya harus kita lakukan nih, kita cukup dihina dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, yang ketiga, untuk permasalahan Brawijaya Korup dari Advokesma sendiri kita berkoordinasi dengan Brawijaya Korup kalau misalnya banyak laporan-laporan yang justru ke Brawijaya Korup sebelum bahkan atau sesudah adanya sistem dari pengaduan dari Advokesma sendiri. Maka dari itu, dari dalam Advokesma sendiri kita buka-bukaan kalau misalnya kita bersifat bukan kolaboratif, hanya membuka komunikasi dan segala aspirasinya tolong dilempar ke Advokesma, karena EM mempunyai hak prerogatif untuk melempar ataupun dari Kementerian Advokesma untuk memberikan data-data dari aspirasi mahasiswa ke rektorat itu sendiri, karena pada akhirnya KIPK yang bisa membatalkan atau yang memberikan itu harus ada persetujuan dari rektorat itu sendiri begitu. Oke. Terkait tadi ya Mas ya, form pengaduan itu ya, berarti form pengaduan ini ada setelah kasus ini muncul atau sebelumnya itu sudah difasilitasi oleh eksekutif mahasiswa seperti itu Mas?
untuk form pengaduan dari penyelewengan dana KIPK sebenarnya itu sesudah dari adanya kasus ini. Jadi munculnya viralnya adanya penyelewengan dana KIPK ini berawal dari universitas di luar Brawijaya. Akhirnya Brawijaya melakukan suatu gerakan juga dari mahasiswa sendiri, dan pada akhirnya kita melihat bahwasannya ternyata urgent dan banyak banget keluhan tentang terkait hal itu gitu. Apalagi di sosial media, terus terutama di Twitter maupun di Instagram begitu. Makanya kita membuka akses dan membuka penjaringan terkait teman-teman boleh memberikan aspirasinya siapa-siapa aja yang sekiranya menyelewengkan dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya banyak banget dampak cukup negatif dikarenakan adanya Brawijaya Korup itu gitu. Oke. Selanjutnya nih Mas, sampai mana sih Mas kewenangan eksekutif mahasiswa dalam menindaklanjuti pelaporan dan adanya akun anonim yang memposting data pribadi mahasiswa KIPK itu, Mas? Kalau misalnya ngomongin tentang data pribadi dari mahasiswa sendiri, karena ini sifatnya dari EM sendiri hanya sifat fasilitator aja, dan dari EM sendiri sifatnya hanya menjembatani aspirasi dari mahasiswa ke rektorat. Jadi kami tidak bisa, walaupun kami sudah berusaha buat meredam dan lain-lain, tetapi pada akhirnya karena ini bisa dilihat bahwasannya gerakannya memang cukup organik dari mahasiswa itu sendiri, keresahan mahasiswa dan lain-lain, jadi cukup narasi-narasi yang keluar cukup banyak yang liar dan lain-lain gitu. Dari EM sendiri sudah memberikan standing position bahwasannya kami sebagai fasilitator saja, jadi kami menerima aspirasi baru kami bawa ke rektorat gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mas ini. Oke, pasca kejadian tersebut itu komunikasi antara pihak eksekutif mahasiswa dan rektorat dalam menindaklanjuti kejadian Brawijaya Group itu seperti apa Mas? Kalau misalnya bentuk komunikasinya, kami hanya memberikan data-data yang sudah diberikan oleh mahasiswa itu sendiri, karena kami melihat kalau misalnya EM tidak punya hak prerogatif untuk mengubah ataupun mengatur siapa yang menerima KIPK, siapa yang bakal dibatalin dan lain-lain. Tapi dari EM sendiri kami hanya memberikan data yang sudah dilaporkan oleh teman-teman mahasiswa. Kami hanya membuka wadah dan membuka penjaringan jadi teman-teman dari rektorat sendiri bakal menjaring sendiri begitu. Oke, mungkin cukup Mas ya. Terima kasih atas informasinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mas ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas advokasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Denasya, dan di sini saya agak sendiri. Saya bersama rekan saya Alexander Javi. Di sini saya ingin menanyakan tentang KIPK. Yang pertama, sebelumnya perkenalan diri dari Ibu. Ya, perkenalkan saya Umun, di sini sebagai operator beasiswa KIPK. Terima kasih. Mungkin langsung ke pertanyaannya Bu ya. Jadi yang ingin kami tanyakan secara garis besarnya saja, bagaimana mengenai alur KIPK yang ada di Universitas Brawijaya itu seperti apa? Jadi untuk beasiswa KIPK kita mau mendapat datanya itu saat mahasiswa pendaftaran. Jadi pendaftaran jalur masuk universitas. Nah, dari situ mahasiswa yang diterima dan dia memiliki nomor pendaftaran KIPK kan itu tersinkron. Jadi kita olah data tersebut, setelah itu kita lakukan verifikasi, baru ada penetapan sebagai penerima. Mungkin pertanyaannya langsung dari teman saya. Oh, enggak. Jadi saya ingin menanyakan ini Bu, apa mungkin ada syarat khusus atau syarat untuk menjadi mahasiswa KIP itu sendiri Bu? Ada. Untuk menjadi mahasiswa penerima KIPK, salah satunya adalah memiliki kartu Indonesia Pintar saat sekolah. Jadi diutamakan yang memiliki kartu itu. Terus untuk saat ini ada yang istilahnya disinkronkan dengan data dari Kementerian Sosial, yaitu DTKS. Terus sama data dari Kementerian Kemiskinan apa itu. Jadi harus tersinkron dengan P3KE. Nah, syarat ketiga adalah siswa yang dari panti asuhan atau dia istilahnya yatim piatu seperti itu. Nah, yang keempat adalah mahasiswa yang tidak memenuhi 3 syarat itu, namun
orang tua memiliki penghasilan gabungan maksimal 4 juta atau gabungan penghasilan orang tua dibagi tanggungan itu maksimal 750. Maksimal 750. Iya. Itu per bulan apa per tahun? Per bulan. Oh, gitu. Ibu, mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir. Ini terkait sebelum mahasiswa itu dinyatakan lolos KIP, apakah ada survei ke rumah ini? Untuk masalah visitasi itu memang sempat kita lakukan, tapi setelah itu tidak kita lakukan sampai dengan saat ini karena kemarin itu karena ada pandemi sehingga kita tidak melakukan visitasi. Nah, untuk yang tahun ini kita masih menunggu arahan dari pimpinan terkait itu. Terkait kebijakan lebih lanjut, Iya. apakah dilaksanakan survei lebih lanjut atau seperti tidak, apa? atau hanya istilahnya data verifikasi dari data mahasiswa masuk itu. Mungkin cukup sekian Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu Ibu. Selamat sore, terima kasih Bu.